Di tengah medan perang, jeritan melengking tiba-tiba terdengar saat sesosok tubuh jatuh ke tanah seperti kilat. Busur listrik yang berkedip-kedip meledak di udara, seketika membekukan pertempuran yang kacau. Xiao Yan bergerak secepat kilat, kilat di bawah kakinya masih terasa. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah bergetar, dan puing-puing berubah menjadi debu akibat kekuatan kilat. Sosok-sosok kuat yang sedang bertarung terpaksa berhenti, mundur dengan tergesa-gesa, mata mereka terpaku ketakutan pada sosok yang tiba-tiba muncul. Mengabaikan keributan di sekitarnya, mata Xiao Yan mengamati seperti elang, mengunci pandangan ke punggung kerumunan. Dia melompat lagi, meninggalkan jejak bayangan di udara. Dia langsung mengabaikan beberapa penjaga yang menghalangi jalannya, dengan paksa menerobos pertahanan. Kilat menerangi sosok yang panik di depannya, itu adalah Qi Feng Xiao Yan. Kecepatannya sama sekali tidak melambat, dia langsung menyerbu ke arah Qi Feng. Xiao Yan tiba-tiba berhenti 3 zang dari Qi Feng. Kilat menyambar di ujung jarinya, dan medan perang menjadi sunyi senyap. Xiao Yan perlahan mengangkat lengan kanannya, dan energi dahsyat berkumpul liar di pangkal tinjunya. Udara terkompresi hingga batasnya, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tinju kanan Xiao Yan menghantam, kekuatan pukulan itu merobek udara dengan ledakan yang teredam. Pupil mata Qi Feng menyempit tajam, dan dia menyilangkan lengannya untuk mencoba menangkis. Tetapi kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan pertahanannya, dan tinju itu menghantam dada Qi Feng dengan keras. Suara tulang yang retak terdengar jelas. Tubuhnya terlempar ke belakang puluhan meter seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia jatuh dengan keras ke reruntuhan, memuntahkan seteguk darah yang meninggalkan jejak yang menyilaukan di udara. Dia berjuang untuk bangun, tetapi rasa sakit yang hebat di dadanya menyebabkan dia jatuh lagi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Merlin berdiri tidak jauh darinya, tatapannya tertuju pada wajah Qi Feng, yang berkerut kesakitan. Gagang pedangnya, yang telah dia genggam erat, sedikit bergetar, dan buku-buku jarinya memutih karena kekuatan tersebut. Dia dengan cepat melangkah maju, dan saat melihat wajah Qi Feng, napasnya menjadi teratur. Alis Merlin berkerut rapat, matanya membelalak, dan dia mengeluarkan desahan pelan, suaranya bergetar karena ketidakpercayaan yang mendalam. Merlin melangkah ke tepi reruntuhan, membungkuk untuk menatap wajah Qi Feng yang berlumuran darah. Dia berulang kali memastikan ciri-ciri orang itu, tubuhnya yang tegang sedikit melengkung ke belakang karena terkejut. Dia mendesah pelan, suaranya hampir tak terdengar, namun sangat jelas dalam keheningan mencekam medan perang. Qi Feng, nama yang pernah bersinar terang di alam dewa kuno, kini tergeletak di kakinya seperti boneka kain. Ketidakpercayaan terpancar di mata Merlin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, setiap kata seolah-olah keluar dari sela-sela giginya. Sejak memasuki alam dewa kuno, Qi Feng telah menikmati kepercayaan mendalam dari ratu. Dia tidak hanya dipercayakan dengan tanggung jawab penting, tetapi dia juga menyimpan rahasia inti di dalam ruang 1000 mesin. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang kepercayaan ini, yang biasanya sering mengunjungi kuil dan dihormati oleh semua orang, akan muncul di sini, menghadapi mereka sebagai musuh. Tatapan Merlin menyapu Qi Feng. Dia mencoba menemukan sedikit kepura-puraan dalam penampilannya yang berantakan, tetapi tidak menemukan apapun selain rasa takut dan kesakitan. Kontras yang mencolok ini membuat Merlin merinding. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. Qi Feng berusaha mengangkat kepalanya, tetapi aura mencekam yang terpancar dari Merlin memaksanya kembali ke tanah. Ujung jari Merlin dengan lembut menyentuh sarung pedang, matanya semakin dingin. Dia tidak mengerti kekuatan macam apa yang dapat seketika mereduksi seseorang yang dianggap sebagai orang kepercayaan ratu ke keadaan pengkhianatan dan isolasi seperti itu. Angin menderu di medan perang, menenggelamkan bisikan Merlin, membuat situasi semakin rumit. Qi Feng memaksakan diri untuk berdiri di tengah reruntuhan. Dia mendorong dirinya dari tanah,
mencoba melarikan diri ke dalam bayangan di belakangnya. Namun, dia baru saja melangkah setengah langkah ketika selusin sosok muncul dari kehampaan seperti hantu. Sosok-sosok ini bergerak serempak, seketika menghalangi semua jalan keluarnya. Jalan Qi Feng benar-benar terputus, dia tiba-tiba berhenti, tubuhnya bergoyang hebat karena inersia. Dia melihat sekeliling, selusin sosok itu berdiri di hadapannya seperti tembok besi. Wajah Qi Feng seketika pucat pasi, tanpa warna apapun, seolah-olah semua energinya telah terkuras. Ia terengah-engah, dadanya naik turun hebat, geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Ia meninggalkan perlawanan fisik, dan malah memfokuskan seluruh tekadnya pada kedalaman jiwanya. Sebuah suara marah menggema di udara, bergetar hebat dan histeris. Terperangkap di tempatnya, tanpa tempat untuk mundur, ia hanya bisa menunggu penghakiman terakhirnya di dalam lingkaran sempit ini. Tubuh Qi Feng mulai sedikit bergetar. Keringat mengalir di wajahnya, menetes ke debu. Cahaya di matanya dengan cepat meredup, digantikan oleh keputusasaan yang putus asa, yang menganggap semuanya atau tidak sama sekali. Ia mencoba lagi untuk menerobos ke kiri, tetapi dihalau dengan keras oleh penghalang tak terlihat. Ia roboh ke tanah, tangannya mencengkeram tanah begitu erat hingga kukunya retak. Qi Feng ambruk ke tanah, putus asa mencari jalan keluar terakhir. Transmisi jiwa ke jiwanya bergetar hebat di udara. Suaranya yang bertanya dipenuhi teror dan kebingungan yang hampir tak tersembunyikan. Matanya melebar, menatap sosok dingin dan mengintimidasi di hadapannya, mencoba membaca bahkan sedikit keraguan dalam tatapan orang lain. Tetapi satu-satunya respons adalah tawa yang mengerikan dan gila. Xiao Yan perlahan melangkah maju, setiap langkah menekan saraf Qi Feng yang tegang. Dia tidak memberi Qi Feng kesempatan untuk bernapas, mendorong niat membunuh yang mencekik hingga batas absolutnya. Xiao Yan menunduk, tatapannya menyayat wajah Qi Feng seperti pisau tajam. Kata-kata, "Aku akan membunuhmu," meledak seperti guntur di medan perang. Kata-kata ini tidak memberi ruang untuk negosiasi, langsung memutuskan semua harapan yang tersisa di hati Qi Feng. Tubuh Qi Feng tiba-tiba kaku, suara mendengkur keluar dari tenggorokannya. Fluktuasi jiwa yang mencoba berargumen lenyap dalam keheningan total. Xiao Yan tidak berhenti. Ia mengangkat tangan kanannya, gelombang energi dahsyat berkumpul di telapak tangannya, udara berderak dan meletup saat bergesekan dengan ujung jarinya. Qi Feng, yang memperhatikan tangan yang mendekat, akhirnya menyadari kematian sudah dekat. Keputusasaan yang mendalam karena ditolak sepenuhnya menyebabkan pupil matanya menyempit tajam. Respons dingin Xiao Yan menghancurkan sisa-sisa keseimbangan terakhir di antara mereka, meningkatkan permusuhan ke puncaknya dalam sekejap, memenuhi udara dengan bau darah dan kehancuran yang menyengat. Qi Feng, menggeliat kesakitan, mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, matanya yang merah menatap Xiao Yan. Komunikasi jiwa ke jiwanya bergetar hebat di udara, membawa kebingungan dan kemarahan yang hampir putus asa. Dia bertanya dengan tajam, "Dari mana kau datang? Mengapa kau tidak memberi tahuku sebelumnya?" Pertanyaan siswa itu, seperti pisau tajam, menembus suasana tegang di medan perang. Tubuh Qi Feng bergetar hebat karena kebencian yang ekstrim. Dia menunjuk Xiao Yan, komunikasi jiwa ke jiwanya mengungkapkan inkonsistensi logis yang mendalam. Tubuh Merlin yang tegang sedikit berhenti. Gerakannya melambat, alisnya berkerut, tatapannya bolak-balik antara Qi Feng dan Xiao Yan. Pertanyaan Qi Feng telah menciptakan jurang yang besar. Jika dia benar-benar seorang pengkhianat, mengapa dia sama sekali tidak menyadari serangan mendadak ini? Kerusakan komunikasi ini menimbulkan awan kecurigaan yang aneh di udara. Serangan Xiao Yan yang sebelumnya mengerikan terhenti sejenak. Dia tidak langsung menyerang, tetapi malah menyipitkan matanya, meneliti setiap ekspresi halus Qi Feng dengan tatapan tajam. Melihat ini, Qi Feng sepertinya sudah kehabisan kesabaran. Dia meraung lagi, pesan yang dikirimkannya melalui jiwa dipenuhi dengan keluhan dan teror, berulang kali menekankan bahwa dia tidak pernah menerima perintah apapun. Merlin menoleh ke arah Xiao Yan,
secercah keraguan terlihat di matanya. Sai kini dipenuhi keraguan, keheningan mencekam medan perang hancur oleh pertanyaan yang secara logis kontradiktif ini. Menghadapi raungan Qi Feng yang bingung, tatapan Xiao Yan tetap tak berubah. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, ujung jarinya mengetuk ringan, seketika menekan aliran energi kacau di udara, mengembalikannya ke ketenangan yang sangat mencekam. Xiao Yan mengabaikan penjelasan lawannya. Dengan sebuah pikiran, bayangan pedang hati pembunuh jiwa perlahan muncul di telapak tangannya, pedang itu tidak mengeluarkan suara dentingan logam. Hal ini menyebabkan distorsi halus di ruang sekitarnya, seolah-olah bahkan cahaya pun ditarik secara paksa ke dalam pedang. Qi Feng menatap pedang itu, pupil matanya menyempit tajam. Dia mencoba mundur, tetapi udara di sekitarnya tampak mengeras menjadi dinding yang keras, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Napas Xiao Yan teratur dan lambat, dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada ujung pedang, konsentrasi yang membuat seluruh medan perang menjadi sunyi mencekam. Merlin, yang berdiri di samping, merasakan tekanan jiwa dan secara naluriah mengepalkan tinjunya. Gerakan Xiao Yan tepat dan tanpa ampun, dia perlahan mengarahkan ujung pedang ke dahi Qi Feng. Fluktuasi jiwa Qi Feng bergetar hebat di bawah ujung pedang. Dengan sedikit jentikan pergelangan tangan Xiao Yan, pedang pembunuh jiwa berubah menjadi seberkas cahaya yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, langsung menembus dahi Qi Feng. Tidak ada ledakan dahsyat seperti yang diharapkan, hanya suara retakan yang sangat samar, seperti es yang pecah di jurang. Tubuh Qi Feng tiba-tiba kaku, anggota tubuhnya yang sebelumnya berjuang dengan panik benar-benar kehilangan kendali pada saat itu. Seolah-olah semua tulangnya telah dihilangkan untuk menopang matanya yang terbuka lebar, pupil matanya mencerminkan wajah Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh. Rasa sakit yang luar biasa dari lubuk jiwanya hanya memungkinkannya mengeluarkan suara gemericik pelan. Pedang bintang tak terlihat mengamuk di lautan batu di puncak-puncak aneh itu, menghancurkan semua penghalang pertahanan dan mencabik-cabik jiwa serta kesadarannya hingga berkeping-keping. Tubuh Qi Feng mulai kejang hebat dan tak terkendali. Setiap kejang disertai dengan kebocoran kekuatan jiwa yang panik, dan suasana yang membakar memenuhi udara. Merlin menahan napas, menatap tajam Qi Feng. Banyak retakan halus muncul di kulitnya, tanda bahwa tubuhnya tidak dapat menahan kerusakan pada jiwanya. Xiao Yan mempertahankan teknik pedangnya tanpa ekspresi. Saat pedang bintang menembus sepenuhnya, mata Qi Feng mulai berkaca-kaca. Dia jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Serangan ini benar-benar mengakhiri semua perlawanan. Memanfaatkan celah total dalam pertahanan jiwa Qi Feng, Xiao Yan menekan ujung jarinya dengan tajam, dan kekuatan penguasaan berwarna merah gelap langsung meletus dari telapak tangannya. Kekuatan ini dengan cepat terjalin di udara, berubah menjadi jaring energi yang tak tertembus. Jaring raksasa itu, yang membawa rasa penindasan yang mencekik, turun menimpanya. Pupil Qi Feng yang sebelumnya berkaca-kaca menjadi cerah saat menyentuh jaring energi tersebut. Ia tiba-tiba mengerut ke dalam, berusaha mengerahkan energi spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya untuk serangan balik terakhir, tetapi jaring itu seolah memiliki kehidupan sendiri, mengikat setiap helai jiwanya dengan tepat. Napas Xiao Yan tetap tenang, matanya tertuju pada Qi Feng. Tangan kanannya perlahan mengepal, dan dengan gerakannya, jaring energi terus mengerut ke dalam, dengan paksa meremas lautan batu Qi Feng. Tubuh Qi Feng bergetar hebat di udara. Setiap otot dipaksa untuk mengerut di bawah kendali yang mendominasi ini. Ia membuka mulutnya untuk meraung, tetapi hanya desisan teredam yang keluar dari tenggorokannya. Kekuatan penguasaan, seperti tentakel-tentakel kecil yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa mengalir ke meridian Qi Feng, secara bertahap melucuti kesadaran independen aslinya. Tubuh yang telah menekan Qi Feng secara bertahap berhenti berjuang, kekakuan menyebar dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ia langsung membatu. Akhirnya, dengan teriakan rendah dari Xiao Yan, jaring energi mengencang sepenuhnya, dan mata Qi Feng kehilangan semua kilaunya pada saat itu. Matanya,
yang sebelumnya dipenuhi teror dan amarah, seketika menjadi kosong dan tak bernyawa. Setelah berurusan dengan Qi Feng, tatapan Xiao Yan, seperti pedang dingin, menyapu medan perang, tepat mengarah pada Ling Yue. Sebagai dewa abadi, Ling Yue dikelilingi oleh kekuatan ilahi yang meluap-luap yang mampu menghancurkan ruang. Merasakan tatapan Xiao Yan, dia meluncurkan dua pancaran energi yang cukup kuat untuk menembus kehampaan, mengarah langsung ke wajah Xiao Yan. Namun, Xiao Yan bahkan tidak mencoba menghindar, dia hanya mengulurkan satu tangan ke depan, melepaskan energi yang mampu menghancurkan gunung. Pancaran itu lenyap begitu menyentuh telapak tangannya, menghilang tanpa jejak seolah-olah telah dilemparkan ke laut. Secercah kengerian terlintas di mata Ling Yue. Dia mundur dengan tergesa-gesa, mencoba menciptakan jarak, tetapi ruang di bawah kaki Xiao Yan tampak melipat dan runtuh, seketika melintasi puluhan kaki dan muncul tepat di depan Ling Yue. Ling Yue mengerahkan semua kekuatan ilahinya untuk mencoba membangun penghalang pertahanan, tetapi Xiao Yan hanya melambaikan tangannya. Ling Yue merasakan kemauan yang tak tertahankan secara paksa menyerbu lautan batu di dalam dirinya. Xiao Yan memadatkan kekuatan penguasaan di telapak tangannya, seperti rantai merah gelap, mengikat erat inti jiwa Ling Yue. Xiao Yan menatapnya dengan dingin. Kelima, jari-jari Ling Yue mengepal erat, cahaya di matanya langsung meredup, seolah-olah semua energinya telah terkuras. Dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Asap medan perang belum sepenuhnya hilang ketika tatapan Merlin menembus kekacauan energi yang tersisa, tertuju pada Ling Yue. Ketika dia melihat wajah Ling Yue yang tak bernyawa sepenuhnya terhimpit oleh Xiao Yan, bahu Merlin yang tegang bergetar hebat. Dia melangkah maju, ujung jarinya sedikit memutih karena kekuatan cengkeramannya. Dia menatap Ling Yue dengan saksama, pikirannya memutar ulang peristiwa masa lalu. Permaisuri telah mempertaruhkan keselamatannya sendiri untuk menarik Ling Yue kembali dari ambang kematian di tengah kekacauan pertempuran, betapa besar rasa terima kasihnya. Napas Merlin menjadi cepat. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menancap dalam-dalam ke telapak tangannya, darah menetes dari sela-sela jarinya, namun dia tetap tidak menyadari apapun. Dia menggertakkan giginya, suaranya keluar dari tenggorokannya, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, gemetar, dan amarah yang tak terbatas. Ling Yue sebenarnya adalah permaisurimu yang menggunakan kekuatan terlarang untuk menyelamatkanmu saat itu. Apakah begini caramu membalas budinya? Ia melangkah maju, auranya bergejolak, niat membunuhnya bergolak di udara seperti batu, setiap inci udara seolah terbakar oleh amarah ini. Merlin mengayunkan tangannya dengan keras, hembusan angin tajam menyapu tanah, menerbangkan kerikil. Ia menatap tajam wajah Lin Yue yang tanpa ekspresi. Niat membunuh di matanya hampir meledak, dan dada Merlin naik turun dengan hebat. Ia mendekat lagi, suaranya serak dan dingin, karena tidak ada ruang untuk pengampunan bagi pengkhianat. Ia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya mengumpulkan energi yang dahsyat. Menghadapi amarah Merlin yang luar biasa, Xiao Yan tidak terburu-buru menyerang. Ia tahu bahwa tubuh Lin Yue mengandung batasan aneh yang ditinggalkan oleh Taixu. Jika ia secara paksa mengorek jiwanya, kekuatan jiwa yang dahsyat itu akan langsung meledak, mengubah Ling Yue menjadi abu. Xiao Yan menyipitkan matanya, ujung jarinya dengan cepat menggambar benang jiwa berwarna emas gelap di udara, yang memanjang dari telapak tangannya seperti ular, mencapai dahi Ling Yue. Saat pertahanan jiwa Ling Yue merasakan intrusi itu, mereka bergetar hebat, gelombang destruktif berripples melalui lautan batunya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ekspresi Xiao Yan dingin dan tegas. Dia sama sekali tidak mundur, malah menekan kekuatan jiwanya hingga batasnya. Setiap benang dengan tepat menghindari titik-titik fatal yang diam itu. Butiran keringat halus muncul di dahinya, dan napasnya menjadi teratur dan lambat. Setiap kemajuan benang jiwa disertai dengan perlawanan yang sangat besar. Tubuh Ling Yue mulai kejang tak terkendali, sedikit darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi jari-jari Xiao Yan tetap seteguh batu. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah,
telapak tangannya bersinar dengan cahaya terang, dan benang-benang padat itu langsung menembus pertahanan lautan batu Ling Yue, secara paksa mengambil alih inti jiwanya, Lin Yuena. Matanya yang sebelumnya kacau dan penuh pergolakan tiba-tiba membeku, lalu dengan cepat berubah menjadi keheningan hampa dan tak bernyawa. Xiao Yan menghela napas panjang, sepenuhnya memutuskan hubungan antara Taixu Jingzi dan jiwa Ling Yue. Tanpa ragu, dia dengan santai melemparkan Ling Yue dan Qi Feng ke pengawalnya di belakangnya, tatapannya menyapu sekeliling seperti bintang-bintang dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, dan fluktuasi jiwanya berubah menjadi perintah tak terlihat, langsung menyebar ke setiap sudut medan perang. Tokoh-tokoh kuat dari alam kuno iblis abadi, yang masih melawan sisa-sisa Taixu, bergerak begitu mereka menerima perintah tersebut. 20.000 prajurit serentak menyarungkan senjata mereka tanpa ragu sedikit pun. Sosok mereka berubah menjadi garis-garis cahaya, dengan cepat mundur menuju tepi alam dewa kuno. Hiruk-pikuk medan perang seolah terdiam saat itu, hanya menyisakan suara angin yang membelah udara. Kawah-kawah dalam yang ditinggalkan oleh benturan energi yang dahsyat di tanah masih mengeluarkan kepulan asap. Sisa-sisa pasukan Taixu yang sebelumnya ditekan, menghadapi pasukan 20.000 yang mundur seperti air pasang yang surut, tidak berani mengejar sejenak pun. Xiao Yan berdiri di udara, menyaksikan 20.000 sosok itu dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan seperti air pasang. Mundurnya itu tidak kacau, sebaliknya, itu memancarkan disiplin yang mengerikan. Setelah memastikan rute mundurnya benar, Xiao Yan tiba-tiba berbalik, menghilang ke hamparan luas alam dewa kuno dengan dua tawanan yang sepenuhnya terkendali. Xiao Yan mencengkeram Qi Feng dan Ling Yue di belakang leher mereka, sosoknya seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Turbulensi kehampaan mengamuk di sekitar ketiganya, merobek penghalang dimensi tipis alam dewa kuno. Bilah-bilah tajam menebas udara, mengeluarkan jeritan melengking. Qi Feng dan Ling Yue seperti dua boneka tak sadarkan diri, dipaksa diseret ke dalam saluran teleportasi yang terdistorsi oleh Xiao Yan. Saat celah spasial tertutup, tanah alam dewa kuno yang berlumuran darah tertinggal. Gelombang energi yang telah ditekan oleh 20.000 sosok kuat di tengah medan perang dilepaskan, meletus seketika, menyebabkan bumi bergetar hebat. Retakan tak berdasar menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Susunan sihir yang rusak hancur di bawah dampak energi, berubah menjadi debu. Udara dipenuhi dengan bau belerang yang menyengat dan pecahan jiwa yang hancur. Xiao Yan melintasi terowongan kehampaan, tubuhnya dipenuhi energi jiwa yang kuat, menekan kedua tahanan itu dengan erat di dalam celah spasial. Di depan, cahaya bintang menyatu menjadi portal yang menyilaukan. Pada saat itu, tatapan Xiao Yan menjadi dingin saat ia membawa keduanya pergi, menghilang sepenuhnya ke dalam kehampaan. Di dalam ruang angkasa yang bertabur bintang, cahaya dan bayangan bergeser, dan Xiao Yan mendarat dengan mantap di tanah yang kokoh. Ia menarik napas dalam-dalam, dan dengan sedikit berpikir, fluktuasi energi di sekitarnya dengan cepat mereda. Penghalang pertahanan lenyap seperti riak di air, berubah menjadi ketiadaan. Ia dengan santai meletakkan Feng Yu dan Ling Yue di tanah, dan keduanya terkulai seperti boneka dengan tali yang putus, benar-benar tak sadarkan diri. Merlin perlahan mendekat, tatapannya menyapu keduanya, alisnya berkerut, ekspresinya menunjukkan keseriusan. Ia menunjuk Qi Feng, suaranya bergema di ruangan kosong itu. Orang ini bernama Qi Feng, yang, setelah memasuki alam dewa kuno, telah mendapatkan kepercayaan mendalam dari permaisuri dan memegang posisi tinggi di paviliun 1000 mesin dengan otoritas yang sangat besar. Kemudian ia menunjuk Ling Yue, kilatan dingin muncul di matanya. Adapun Ling Yue, ia pernah menjadi dewa abadi, orang kepercayaan yang diselamatkan secara pribadi oleh permaisuri dari kekacauan perang. Statusnya luar biasa, suasana mencekam di udara semakin berat setiap kali Merlin menyebut namanya. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggung, mendengarkan narasi Merlin, pandangannya tertuju pada dua sosok tak sadarkan diri di kakinya. Mantan rekan seperjuangan, kini berubah menjadi pion yang ditanam oleh Taixu.
Beban pengkhianatan ini seolah membekukan seluruh ruangan. Xiao Yan menjentikkan seberkas energi murni dan tajam dari ujung jarinya, yang menembus di antara alis Qi Feng dan Ling Yue. Tubuh mereka tersentak hebat, kelopak mata mereka berkedut, sebelum mereka serentak membuka mata. Ketika mereka menyadari lingkungan sekitar mereka bukanlah alam dewa kuno, melainkan wilayah Xiao Yan, pupil mata mereka menyempit. Tubuh mereka kejang tanpa disadari. Mengabaikan kelemahan mereka, mereka bergegas berdiri, lalu jatuh berlutut di atas lempengan batu yang keras. Bunyi tumpul lutut mereka yang membentur tanah terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Merlin melangkah maju, setiap langkahnya menyebabkan tanah bergetar. Dia menatap keduanya, ujung jarinya hampir menyentuh hidung Qi Feng, matanya menyala-nyala karena amarah. Sensi, kau mengabaikan kekuatan dan kepercayaan tertinggi yang diberikan kepadamu oleh permaisuri. Namun kau berani diam-diam bersekongkol dengan Void di dalam paviliun 1000 mesin, mengabaikan keselamatan Sensi seperti sampah. Wajah Qi Feng pucat pasi, keringat dingin mengalir di dahinya seperti hujan. Ia gemetar hebat, isak tangis yang terputus-putus keluar dari tenggorokannya. Lin Yue ambruk ke tanah, tangannya mencengkeram bumi dengan erat. Keduanya bersujud panik, bunyi gedebuk keras dahi mereka yang membentur lantai bergema di ruangan yang mencekam itu. Suara mereka serak, gemetar karena putus asa. Kami tidak tahu, kami benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak pernah mengkhianati Sensi, dan kami tidak berani sedikit pun tidak setia. Wajah Xiao Yan dingin. Ia membalikkan tangannya, dan selembar giok, dengan pinggirannya memancarkan riak samar, muncul begitu saja. Ia melemparkan selembar giok itu ke udara. Semburan energi yang tajam terpancar darinya, dan seberkas cahaya diproyeksikan ke permukaan giok, catatan asli komunikasi jiwa ke jiwa antara Qi Feng dan Ling Yue. Suara-suara itu bergema di ruangan itu, setiap kata seperti bukti yang tak terbantahkan, dengan jelas menunjukkan hubungan mereka dengan Taixu. Qi Feng mendongak ke arah berkas cahaya yang melayang, pupil matanya menyempit tajam. Dia menerjang Yu Jie, tetapi tertahan kuat di tempatnya oleh aura menekan yang terpancar dari Xiao Yan. Lin Yue terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan membalas dengan tajam bahwa slip giok itu palsu. Kami tidak pernah berurusan dengan Taixu. Hei Ling, mendengar penjelasan mereka, meledak dalam amarah. Auranya melonjak, dan dia langsung muncul di hadapan mereka, tangan kanannya membentuk cakar, mengarah langsung ke tengkorak Qi Feng dengan kekuatan tajam dan cepat. Matanya berkilat dengan niat membunuh, suaranya sedingin es, buktinya tak terbantahkan. Masih berani membantah. Karena kalian menolak untuk mengungkapkan kebenaran, jangan salahkan aku jika aku secara paksa mengorek jiwa kalian. Qi Feng dan Lin Yue merasakan aura mengerikan yang mampu mencabik-cabik jiwa mereka. Mereka meringkuk seperti bola, menutup mata dalam keputusasaan, menunggu pukulan dahsyat. Tepat ketika ujung jari Merlin hendak menyentuh kepala Qi Feng, tangan Xiao Yan mencengkeram pergelangan tangannya seperti penjepit besi. Fluktuasi dahsyat di udara tiba-tiba berhenti. Merlin menoleh dengan terkejut, hanya untuk melihat ekspresi muram Xiao Yan saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mendorong pergelangan tangan Merlin menjauh, ujung jarinya dengan ringan menyentuh kehampaan, seketika menghancurkan pancaran energi yang akan datang menjadi percikan api. Tatapannya tajam, tertuju pada Qi Feng dan Ling Yue, nadanya rendah dan serius. Kakak senior, tahan dulu. Metode Taixu tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Kedua orang ini tampaknya terikat oleh semacam ketenangan yang mendalam di dalam jiwa mereka. Jika kita secara paksa mengorek jiwa mereka akan langsung hancur sendiri, memutuskan semua petunjuk. Mendengar ini, energi Merlin di ujung jarinya perlahan menghilang, tetapi dadanya masih naik turun hebat. Xiao Yan melangkah maju, sosoknya menjulang di atas keduanya, tekanan dinginnya seberat gunung. Dia menatap sosok-sosok yang gemetar itu, suaranya seolah berasal dari ruang bawah tanah yang dingin.
Aku akan bertanya sekali lagi, pernahkah kalian mengkhianati Sensi? Qi Feng dan Lin Yue tiba-tiba mendongak, mata mereka tidak menunjukkan penghindaran, hanya rasa takut dan kebingungan yang mendalam. Mereka berbicara serempak, suara mereka serak namun tak tergoyahkan, menolak untuk mengakuinya. Xiao Yan mengerutkan kening, ujung jarinya dengan lembut menelusuri slip giok di telapak tangannya. Tatapan tegas ini sangat kontras dengan bukti tak terbantahkan dalam slip giok itu. Dia menyadari ini bukan pengkhianatan sederhana, tetapi semacam manipulasi aneh di luar pemahaman. Xiao Yan menarik pandangannya, ujung jarinya berulang kali menelusuri tepi slip giok itu. Cahaya dan bayangan pada gunting giok itu telah lama memudar, dan ruangan itu menjadi sunyi senyap. Dia perlahan bangkit, berjalan ke jendela, dan mendorong kaca jendela hingga terbuka. Bintang-bintang di luar redup, langit berbintang yang dulunya familiar kini memiliki rasa asing yang tak terlukiskan. Dia mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya mengepal longgar, seolah mencoba meraih benang yang tersembunyi dalam kegelapan, tetapi hanya menggenggam segenggam angin malam yang dingin. Jika Qi Feng dan Lin Yue tidak berbohong, lalu bagaimana mungkin ingatan yang diubah dalam jiwa mereka begitu mulus? Metode ini benar-benar di luar pemahaman Sensi. Tatapan Xiao Yan menembus jendela, menatap kekosongan yang tak terukur. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya menghadapi beberapa mata-mata dari Taiksu, tetapi permainan catur besar yang membentang waktu, ruang, dan jiwa. Dalam kegelapan, seolah-olah sepasang mata sedang mengawasi dengan dingin. Xiao Yan mengerutkan kening melihat setiap gerakannya, membiarkan bayangan tak terlihat perlahan menyelimuti seluruh dunia.